Oh termasuk itu. Ini sebelum fase baru, sebelum fase fil A ya, ada Banyak sih nih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على سبته الحبيب بكر بن عبد الله ضرب تصمت به الحب علي بن محمد بن مسعود الحبسي وذا الإمام بن قاسم الغازي والإمام أبو شجاع الأصفهاني والإمام النووي الدمشقي ومن الشيخ باجوري والشيخ نووي البنتاني أن الله تعالى يغفر لهم تبشرهم بالرحمة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم في دين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita mulai mudzakarah kita malam ini tentang matan takrib yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa asrari fid dharain amin. Wal qismur rabi' ma'un najisun ay mutanajjisun huwa qisman. Bagian keempat adalah air yang najis alias maksudnya najis mutanajjis. Sahibul matan menggunakan kata najis, sedangkan Sahibul syarah menjelaskan itu maksudnya mutanajjis. Karena ada beda sebenarnya najis sama mutanajjis. Kalau najis dari awal asalnya memang sudah najis seperti air seni, air kencing. Tapi kalau mutanajjis itu ternajisi, asalnya tohir, ternajisi, mutanajjis, tercipratan najis, tersentuh najis, lain sebagainya. Wahwa kisman. Jadi yang dimaksud mau najis maksudnya pengennya mutanajjis, bukan najis asli. Dan mutanajjis itu kisman, ada dua bagian. Ahaduhuma qalilun, mutanajjis yang sedikit airnya tidak sampai 2 kullah. Wa huwa alladhi halat fihi najasatun taghayyara amla. Yang sedikit itu adalah qalil, itu adalah yang halat, menempati. Halat itu artinya menempati alias tertimpa kepadanya, jatuh kepadanya, ada di dalamnya najasah, ada najisnya. Taghayyara amla, baik berubah maupun tidak. Wa huwa aywal hal, dan dia itu alias keadaannya bahwasanya dia itu madunal kullatain. Halat fihi najasah, apa namanya, ada di dalamnya najis. Wa huwa, wawunya wawul hal ya, wawul hal alias wa huwa madunal kullatain, sedangkan dia air di bawah 2 kullah gitu. Ai wal hal annahu ma'un dunal kullatain. Halnya adalah dia itu air di bawah 2 kullah gitu. Jadi tertimpa najis padahal dia di bawah 2 kullah. Itulah ma'un najis yang qalil, maksudnya najis yang airnya sedikit. Wa yustasna min hadzal qism al-maitah allati la damalaha sa'il inda qatliha. Dikecualikan dari bagian ini alias tidak ternajisi jadinya, dia ma'fu, yaitu kalau najisnya yang halat fihi, yang ada di dalamnya, najis yang ada di dalamnya itu yang menimpanya itu adalah sesuatu yang adalah bangkai maitah, berupa najis yang berupa bangkai alati la damalaha sa'il, yang tidak punya darah mengalir inda qatliha, ketika dibunuh. Jadi kalau dibunuh dia nggak muncratin darah. Apa contohnya? Kecoa, lalat. Iya. Seperti zubab, laler, dan kumbang. Kunafas atau kumbang? Kunafas. Kunfusa apa? Kunafas. Kunafas. Artinya kumbang ya, kumbang. Dan semisalnya juga serangga-serangga lain, insekta itu. Kalau kita potong-potongin kan nggak keluar darah dia. Ya. Lain sama hewan-hewan lainnya, burung kalau disembelih ada darahnya, cicak juga ada darahnya. Cicak ada darahnya nggak? Ada ya. Itu. Kalau yang begitu maka mustasna anhu, dikeluarkan dari
Ya. Alias dimakfu ya, tidak jadi mutanajis. Au syaki adwin minha, atau ketika dibelah atau dirobek ya, anggota badannya dari binatang tersebut, tidak mengalir darah, tidak hanya dibunuh tapi dibelah bagian anggota tubuhnya juga tidak mengeluarkan darah. Kan zubab seperti contohnya zubab laler atau lalat. In lam tutrah fihi walam tughayyirhu, selama itu dimu'abu, di istisna dari najis selama lam tutrah fihi, tidak dilempar. Jadi bangkainya nggak sengaja dilempar ke situ. Kalau sengaja mau jadi najis, jatuh dengan sendirinya. Walam tughayyirhu, dan juga selama tidak merubah airnya. Nggak dilempar, jatuh sendiri, tapi menyebabkan airnya berubah, maka tetap aja najis, tidak diistisna. Wakadha an-najasatul lati la yudrikuha at-tarfu, begitu juga najis yang la yudrikuha at-tarfu, termasuk yang diistisna, yang dima'fu dari sehingga tidak mutanajis, tidak ikutan mutanajis air yang di bawah 2 kulahnya itu. Najis yang kalau yang tertimpa ke badannya adalah berupa najis yang la yudrikuha at-tarfu, tidak dapat ditangkap oleh panca indera, oleh mata maksudnya, tidak dapat dilirikan mata, tidak dapat dipandang, ditangkap oleh lirikan mata, alias kecil banget. Contohnya apa yang ada di kaki zubab. Zubab kan biasanya kerjaannya di mana? Kotoran. Bisa aja najis, kena najis kan kakinya. Tapi kakinya kecil banget, kita nggak bisa lihat apa yang dibawa oleh kakinya. Tahu-tahu dia ke air gitu. Apakah ternajisi semua? Tidak. Diistisna. Kita yakin pasti ada najis itu kalau misalkan dia, apalagi tadinya ke kotoran, nemplok di kotoran hewan, ke kotoran orang, ya kan? Pasti kan kakinya ngikut itu, ya kan? Tapi tidak kelihatan mata, maka ini dimakfu. Fakullu minhuma la yunajjisul ma'i'a, dan setiap dari keduanya, yaitu yang tidak ada darah mengalir ketika dibelah atau tidak kelihatan mata, itu la yunajjisul ma'i'ah, tidak menajiskan benda cair. Al-ma'i artinya benda cair. Wa yustasna aidan suwarun mazkurah fi al-mabsutati, dan dikecualikan juga, ada lagi selain hanya, bukan cuma itu yang dikecualikan, ada lagi yang gambaran-gambaran lain yang disebutkan di kitab-kitab yang lebih lebar gitu. Wa asyara lil qismi tsani minal qismi rabi biqaulihi, kemudian ternyata dibagi dua kan, tadi kan dibagi dua, yang mutanajis, yang kolil dan kasir, yang kedua ini. Wa asyara, tapi nggak secara sorih membaginya, tapi lewat isyarat. Kata syarihnya begitu, Sahibul Matan membaginya tidak secara sorih, tidak secara jelas, tapi melalui isyarat. Wa asyara lil qismi tsani, mengisyaratkan si musannif itu terhadap bagian yang kedua, minal qismi rabi, daripada bagian yang keempat. Alias bagian keempat dibagi dua kan, tadi bagian pertama udah disebutkan, sekarang bagian keduanya melalui isyarat, biqaulihi, isyaratnya dengan perkataan beliau Sahibul Matan, au kana kullatain kasiran kullatain fa aksar, atau dia kasir banyak, kullatain fa aksar yaitu 2 kullah ataupun lebih. Fatagayyaro, kemudian berubah dia yasiron au kasiron, baik sedikit maupun banyak, dia termasuk mutanajis. Kalau yang kolil berubah tidak merubah tetap mutanajis. Najis yang jatuh kepadanya itu merubah atau tidak merubah tetap mutanajis. Kalau yang kasir 2 kullah atau lebih itu harus merubah dulu baru ternajisi, baru jadi mutanajis. Walaupun perubahannya sedikit, yasiran au kasiran, baik sedikit maupun banyak. Tapi kalau tidak berubah sama sekali, maka tidak ternajisi. Lain sama di bawah 2 kullah kan, sedikit aja ketetesan najis, maka jadi mutanajis semuanya. Paham? Wal kulatani, adapun 2 kulah itu adalah khamsumi atritlin bagdadiyin takriban fil asah. 2 kulah itu adalah 500 ritel. Ritel bukan liter ya, ritel hitungan orang dulu juga.
Retailnya Baghdadi, retailnya orang-orang Baghdad. Lokal banget nih. Maksudnya nggak umum, hitung-hitungannya nggak umum, hanya tersentralisasi di Baghdad. Hitungannya bagaimana aja nih nggak tahu tuh itu. Nggak ada cross check. Takriban dikira-kira. Maksudnya dikira-kira itu mendekati itu, nggak mesti pas banget gitu. Fil asohi dalam qaul yang asoh hima, dalam qaul yang asoh di dalam keduanya, alias di dalam dua kulah itu. Waritlul Baghdadi, adapun dua ritel Baghdadi itu indah Nawawi di sisi Imam Nawawi adalah mi'atun wa samaniyatun wa isruna dirhaman wa arba'u mi'ati asba'i dirhamin. Kalau dihitung volume, bagaikan ente ngumpulin 128 dirham, duit dirham. Dikumpulin di dalam satu wadah, 128 plus arba'atu asba'i dirham, 4/7 dirham. 4/7 dirham. Jadi 128,4/7 dirham. Uang itu dikumpulin di satu wadah, lihat volume itu segimana. Nah itu kalau air dimasukin segitu itu 2 kula. Gantiin tempatnya dirham tersebut. Jadi ngitungnya pakai dirham. Gitu. Tetap aja kita nggak tasawur ya. Pokoknya 60 kali 60 kali 60 cm. Kalau ente bikin bak, ukurannya 60 cm. Kali panjangnya 60, tingginya 60, lebarnya 60. Maka itu kalau penuh isinya penuh, itu 2 kula. Karena kalau bikin bak jangan pasin 60 kali 60. Kalau ente kurang dikit kan jadi nggak 2 kula. Lebihin 100 kali 100 kali 100 misalkan. Semeter kali semeter kali semeter. Ya, tinggi nggak 1 meter kali semeter? Tinggi juga lumayan. Penuhnya itu lah. Kalau 60 kali 60 kali 60. Ya, penuh baknya. Kalau lagi setengah? Ya enggak lah. Enggak. Gitu. Ente celupin tangan satu aja kalau pas banget 60 kali 60 kali 60 kan. Dicelupin pasti ada yang keluar kan? Ya. Itu berarti udah nggak 2 kula. Ada lebihin 100 ke 100 ke 100 kan. Supaya aman. Ada 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Kan 1 meter 100 cm kan? Iya. Itu 2 kula ya. 2 kula 60 kali 60 60-nya. Nah, tapi watarakal musannifu qisman khamisan. Musannif meninggalkan bagian keempat. Aslinya ada 4 bagian air itu kata beliau. Bukan hanya tohir mutahhir, lalu tohir gairu mutahhir, lalu musyammas, lalu mutanajis, bukan itu doang. Ada lagi apa? Bagian ke-5 kata syarih sahibul syarah. Sahibul matan meninggalkan itu katanya nggak menulisnya di situ. Wahwa apa itu? Wahwal ma'ul mutahhir al-haram, yaitu air yang suci mensucikan ya, tapi haram hukum menggunakannya, yaitu kal wudu'i bima'in magsub, seperti wudu dengan air yang digosok, atau musabbal lisyurbi, atau air yang disediakan sejatinya untuk minum. Kalau di Yaman tuh banyak banget tuh, namanya barodah, dispenser besar. Di pinggir-pinggir jalan, di tengah gurun juga ada, di pasar juga ada, di mana-mana. Itu orang wakaf. Diwakafin dari sumur langsung ke barodah itu. Wakafnya untuk apa? Lisyurbi, untuk minum. Wakafnya untuk minum, yang digunakan untuk wudhu di situ. Mentang-mentang dingin kan panas, mau wudhu di barodah, haram hukumnya. Tapi sah nggak wudhunya? Sah. Ngangkat hadas nggak? Ngangkat hadas. Tapi haram. Wah, ada itu matanya ya, yang akan kita diskusikan. Saya dapat faedah apa di syarah? Saya dapat faedah apa? Dapat faedah apa? Nanti kita diskusikan bareng-bareng. Barangkali ada pertanyaan juga kita bisa cari jawabannya ya. Oh itu Ustaz baru matanya doang, itu belum jelasin. Iya baru matanya doang, aneh belum jelasin emang. Emang udah jelasin segitu. Tapi ya ada beberapa yang jelasin. Iya, oh iya betul. Tapi belum lihat faedah yang ada di syarah. Apa yang kita dapat di syarah Hasyiah Baijuri ini? Oh itu iya, ada jelasin karena Anda baca syarah ya. Anda bukan baca matan nih. Baca syarah Anda lupa. Oh iya. Sedangkan ente syarahnya berbeda, makanya ente fokus di matannya. Itu aneh. Kifayatul Akhir soalnya.
Baik. Bilang tuh. Bagian keempat yaitu air najis, air mutanajis. Nah nih, kenapa sih Sohibul Matan bilangnya najis bukan mutanajis? Padahal kan kita tahu tadi beda kan hukumnya? Ya, antara najis dan mutanajis kan beda. Apakah tidak tahu itu Sohibul Matan? Nggak punya adab banget gitu bilang Sohibul Matan nggak tahu perbedaan keduanya. Kenapa disebut najis? Di sini katakan syabbahal musannifu al mutanajisu bin najis bijami hurmati isti'mal kullin fituhrin au syurbi adamiin. Musannif menyamakan mutanajis dengan najis, disebut najis padahal itu mutanajis karena ada benang merahnya, ada kesamaan antara keduanya. Yaitu apa kesamaannya? Hurmatis ta'mal kullin, haram penggunaan semuanya, keduanya itu. Baik yang mutanajis ataupun najis kan sama-sama haram. Baik untuk fituhrin untuk mensucikan atau untuk syurbi adamiyin untuk minumnya manusia. Nggak boleh buat minum manusia, baik yang najis maupun mutanajis. Apalagi yang najis kan nih, siapa yang mau minumnya? Kalau mutanajis masih orang nggak tahu kali kan. Nggak apa-apa masih bening. Tapi haram, dua-duanya haram, makanya disamain. Tapi untuk minum manusia. Jadi bukan hanya tidak sah ya bersuci dengan air mutanajis, tapi hukumnya haram. Udah tahu ente itu kecipratan najis, dijilat anjing, dikencingin apa, tapi ente paksain nggak apa-apa saya mau wudhu pakai ini, mau wudhu aja nggak sah ya nggak sah aja, bukan hanya nggak sah tapi haram. Buat minum juga haram, tapi buat minum manusia. Kalau buat bikhilaf bahimah berbeda halnya untuk hewan. Ngasih minum hewan air mutanajis tidak haram, boleh-boleh saja. Au itfa'in narin atau mematikan api unggun kita matiin pakai air najis boleh, haram. Au saki asjarin atau nyiram pohonan dan lain sebagainya. Ya. Dan dia ada dua bagian. Yang pertama kolil. Apa itu kolil? Tadi udah dijelasin ya. Faedahnya aja yang penting kita cari. Baik. Mutanajis kan yang halat fihin najasah. Halat tuh menempati. Makanya tempat disebut mahal. Tempat orang tinggal menempati. Lain halnya sama dia berubah baunya, tapi gara-gara apa? Gara-gara ke angin-angin oleh bau bangkai. Kan bangkai di sini, ini airnya. Kena angin terus. Gara-gara kena angin itu air jadi rasanya baunya berbeda. Apakah itu mutanajis? Tidak mutanajis, karena itu bangkai tidak halat fihi najasah. Cuman namanya istirwah karena kena angin doang, bukan halat. Mesti halat kalau mutanajis tuh. Ya. Itu.
Jadi najis ada yang makfu, ada yang tidak makfu kan. Nah, bahasanya yang najis tidak makfu itu alhamdulillah. Najis yang tidak makfu anhu itu bahasa lainnya adalah munajjisah, bisa menajisi. Ada mutahhir, ada munajjisah. Mutahhir bisa mensucikan, munajjisah bisa menajisi. Apa saja yang bisa menajisi? Semua najis kecuali yang makfu anhu. Kalau yang makfu anhu najis dia sendirinya, tapi tidak munajjisah. Sama kayak tohir, tidak mutahhir. Najis sendirinya tapi tidak bisa menajisi yang lain. Najis ghairu munajjisah. Seperti apa? Sesuatu yang makfu anhu. Banyak namanya munajjisah ya kalau yang tidak makfu anhu. Kalau yang makfu anhu tidak munajjisah. Ghairu munajjisah. Nyelip lagi. Terus kata mayitah yajuzu fiha takhfif wa tasydid. Boleh ditakhfif, boleh ditasydid. Ditakhfif bacanya gimana? Nggak pakai tasydid. Berarti bacanya bukan mit. Mayitah. Mayitah. Kalau pakai tasydid jadi boleh dua bacanya. Baik. Nah, yang dimaksud hewan yang makfu ya, mayit atau bangkai yang makfu anhu seperti yang tidak punya darah mengalir ketika dibunuh atau dirobek anggota badannya itu yang umumnya dia memang yang dimaksud sa'il yang punya darah mengalir, yang lahu dam sa'il, lahadam sa'il ketika dipotong itu adalah yang pada umumnya memang demikian. Kalau misalkan anak kodok masih kecil banget, kalau dipotong nggak ada darahnya misalkan, itu tetap aja dia munajjisah bangkainya. Kenapa? Karena kalau umumnya kalau udah gede ada darahnya, maksudnya kelihatan darahnya, itu cuma masalah nggak kelihatan doang darahnya sebenarnya. Nah, jadi bukan kalau dipotong ternyata nggak ada najisnya, nggak ada darahnya, bukan berarti dia tidak munajjisah. Lihat aja kalau gedenya ada darahnya apa enggak kira-kira. Gitu. Al-murad bihi al-ma'ruf au ma yashmulu. Zubab artinya bisa zubab. Zubab ini kayaknya arti secara bahasanya yang punya sayap itu dah. Punya sayap seperti laler itu. Soalnya mencakup juga an-nahl. Apa nahl tuh? Lebah. Namel, semut. Dan seterusnya. Serangga berarti maksudnya. Serangga berarti bukan sayap ya. Serangga. Nah, ini khunfas nih yang kita bilang ya. Kumbang, wal akrab, kalajengking, wal baragis, nyamuk. Nyamuk ada darahnya nggak nyamuk? Nah, darah orang. Kalau belum meledak nggak ada darahnya. Kalau belum meledak nggak ada darahnya. Kalau dia mati nggak terpecah darahnya masih di dalamnya, nggak ternajisi kan bangkainya doang. Tapi kalau dipetekin terus darahnya ya itu berarti yang menajisi darah orang bukan darah dia. Gitu. Selama nggak dilempar ya. Jadi kalau misalkan nyamuk ke sini, kalau dilempar jadi najis. Kalau sendirinya nggak najis. Gitu. Kalau dia udah bangkai. Jadi yang bikin dia najis karena kaunuhu mayitan. Karena dia udah jadi
bangkai. Au kaunaha mayitatan. Nah, kalau belum jadi bangkai mah nggak najis. Nggak najis kalau belum jadi bangkai. Kan yang najis bangkainya kan. Udah banyak kan. Nah, wa qauluhu dan perkataannya nih, kan tadi ada yang diringkas tuh. Wa yustasna aidan suwar mazkura fil mabsutat, dan dikecualikan juga gambaran-gambaran yang lain yang disebutkannya di kitab yang lebih besar. Ya, apa saja di sini pretel ini. Minha, termasuk yang ma'fu yang nggak disebutin di sini adalah qalilu dukhanin najasah. Sedikitnya asap dari pembakaran sesuatu yang najis. Contoh, orang India kan ada tuh yang bakar orang. Iya bakar orang. Emang orang najis? Enggak najis manusia. Bangkainya juga enggak najis manusia. Kenapa manusia enggak najis bangkainya? Ah, ya karena lihurmatihi, hormatannya beda sama hewan. Terus apa contohnya? Kan orang India ada yang bakar kotoran sapi jadi areng. Tapi kan orang Hindu dimuliain ibunya. Maksudnya bermakna keibuan bukan ibunya. Dibilang ibunya juga nggak marah, orang dimuliain sama dia, ya kan? Orang Hindu nggak tahu Tuhan apa enggak ya, nggak ikut ikutan kalau dia kalau dimuliain. Baik. Nah terus apa namanya, terus dibakar itu udah kering dibakar, mending dijadiin arangnya buat apa, dibuat panggang, buat manggang sesuai. Beneran serius jadiin arang. Ya ini udah keringnya. Di mana? Di mana? Iya banyak maksudnya. Iya. Jadi arang gitu aja bisa. Dikeringin dulu bisa kering ya. Iya kering lama-lama. Kalau udah kering kan bisa dibakar, gampang terbakar ya. Kalau udah nggak ada zat cairnya lagi, kelembabatnya itu. Nah itu kalau sedikit, terus asapnya terkena air tidak najis. Kalau sedikit. Tapi kalau banyak keramaian, semua nih, misalnya kita bakar sesuatu yang najis nih, asapnya ke sini-sini semua nih. Ini semua jadi mutan najis. Gitu. Karena dukhonun najasa najisun. Dukhon asapnya bakaran najis itu najis. Jangan iseng-iseng ya, dibakar apa-apa. Sama bangkai juga kalau dibakar najis kan? Bangkai. Terus mana tadi hilangan nih? Wahwal mutasa'id wa minhu, dan termasuk juga ma jarat bihil ada fil hamamat. Nah, wa minhu ma jarat bihil ada fil hamamat, dan termasuk daripadanya apa yang menjadi kebiasaan di kamar mandi hamamat. Hamamat kamar mandi. Ini masuk juga. Termasuk yang dima'fu anhu adalah qalilu sya'rin min ghairi ma'kulin. Rambut sedikit dari sesuatu yang tidak dimakan. Sedikitnya rambut dari sesuatu yang tidak dimakan. Kucing kalau banyak sah sholat kita. Kenapa? Karena kalau udah lepas dari badan dia itu hukumnya hukum apa? Hukum bangkainya. Sesuatu yang terlepas dari badannya itu hukum bangkainya. Hukum matinya. Kira-kira kalau matinya itu kucing najis apa tidak? Najis karena nggak dimakan, nggak bisa disembelih dia kan. Maka rambut yang lepas dari badannya juga
najis. Kalau sedikit makfu nih katanya. Qalili sya'ri min ghairi makulin. Tapi ada qaidnya, bi qaid ayyakuna min ghairil mughallad. Qaidnya adalah tidak dari hewan yang najisnya najis mughallad. Kalau dari anjing selai pun najis. Ada bulu anjing di sini selai, ente sholat nggak sah. Tidak makfu ya. Ini kalau udah lepas, kalau masih di situ enggak. Kalau masih di badannya enggak. Ya. Kucing udah kita mandiin, kita cebokin juga. Kan itu kan najisnya kering kan, harus kita cebokin baru suci kan. Mulutnya kita kumur-kumuri juga biar apa yang dimakan kalau najis habis. Terus kita gendong ketika sholat. Sah nggak sholat kita? Sah, karena dia tohir. Bulunya gimana Ustaz? Selamat, tidak ada yang terlepas, suci. Tapi kalau ada yang terlepas 1, 2, 3, 4, lebih lah banyak. Kalau sedikit mah sedikit secara adat ya. Kalau ini sedikit nih, secara kebiasaan sedikit. Kalau rontok tuh banyak banget, itu kan udah banyak. Maka tidak makfu. Tuh. Apa lagi ya? Banyak sini. Wa minha termasuk yang ma'fu juga adalah az-zubal, kotoran, al-waqi yang jatuh minal bahimah daripada hewan ternak, hala halabiha fil laban, ketika dia diperah susunya. Kalau sekarang kan pakai mesin. Hop, rapat. Jadi nggak ada ijo-ijonya. Kalau orang ternak sapi dulu perah susunya, disaring dulu ijo-ijonya. Ada ijo-ijonya ya, pokoknya zubal aja sudah apa? Kotoran aja, nggak tahu tuh dari apa. Bisa juga ada yang ternajis ya, pasti najis lah. Tapi dimakfu. Kalau enggak kita orang tua kita dulu minum, kalau sekarang kan pakai gitu, ya kan? Gitu. Kalau dalam mazhab kita kan tetap najis kan kotoran hewan yang makul itu kan. Di mazhab lain ada yang enggak. Kalau nggak salah Hambali apa Hanafi ya. Makanya kotoran onta, kencing onta diminum. Iya, karena ada yang minum kencing onta. Iya, najis nggak? Menurut mazhab lain tidak najis, menurut mazhab kita nah. Sama contohnya seperti kotoran sapi tadi yang tersaring di susu. Minum kalau minum susu sapi boleh sambil inget-inget itu kan. Betul sama abangnya nggak diaduk. Coba diaduk sama abang. rasa rasa alpukat. Itu. Ya. Jadi baik. Halmin soal. Ada pertanyaan dulu mengenai ini. Ini segitu aja tuh. Biar nggak kepanjangan. Udah. Ada pertanyaan dulu mengenai apa yang lewat tadi sebelum dilanjutkan oleh masing-masing. Enggak ada. Baik. Silakan. Siapa duluan? Gimana? Sini. Iya, pasti baik. Apa yang belum disebutkan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa sarri fid darin amin. Wa ma'un najisun. Dan jenis air yang keempat adalah air yang najis, yaitu huwa alladhi halat fi najasah, yang mana air yang melekat pada dirinya itu adalah ada najis, melekat kata Ustaz tadi halat. Wa huwa dunal qullataini, yang air yang mana yang najis nih, yang halat fi najasah itu yang dunal kullah, di bawah 2 kullah.
atau kana kulatain, atau dia itu air itu 2 kulah, akan tapi fataghayyara, akan tapi berubah dengan najis tersebut. Itu termasuk daripada maun najisun. Maun najisun, air yang najis au mutanajis. Yang ini udah disebutin tadi, yang qalil wa katsir, yang tentang definisi air qalil dan katsir. Aneh di pembahasan ini menyebutkan dalilnya saja. Dalilnya yaitu limafhumi qaulu alaihi salatu wassalam idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khabathan. Apabila air itu sudah mencapai 2 kulah, maka tidak dianggap lam yahmil khabathan, maka tidak dianggap najis. Dia tidak membawa najis. Tidak membawa najis. Wa fi riwayatin najasan. Wa fi riwayatin najasan, dan diriwayatkan najis. Khabath itu maksudnya najasa. Najasa. Kan kita doanya kalau keluar kamar mandi gitu kan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Khubus itu berarti najis. Bisa diartikan gitu juga, kotoran yang ada di dalam kamar mandi. Ada yang artikan jin juga kan. Iya, jin. Itu kan kotoran juga gitu kalau misalkan ada di kamar mandi. Ini kamar mandi ya. Orang jin muslim kan tempatnya bukan di kamar mandi. Ini ngintipin aurat kita. Kotoran bagian yang kerja ini ngintipin aurat. فدل الحديث بمفهومه على أنه إذا كان دون قلتين يتأثر بالنجاسة. يتأثر mempengaruhi ya. Gimana? Fadal hadis bimafhumi ala anna idza kana duna kullataini yata'assar, terpengaruhi kan, bin najasati, dengan najis. Maka hadis itu menunjukkan bahwasanya jika air itu di bawah 2 kullah, maka terus ternajis atau terus terdapat najis, ya ta'assar, maka air tersebut terpengaruhi atau mutanajis. Tapi dapat dari mana dalilnya itu? Dari dalil itu dapat dari mana? Bagaimana? Kan bahasanya cuma gini tuh. Idza balagal ma'u qulatain lam yahmil khabathan. Mana yang menunjukkan kalau itu kalau di bawah 2 kulah berarti terpengaruh? Nah, kan idza balagha, yang balagol ma'u qullatain. Kan di sini disebutkan cuman yang mencapai 2 kulah. Berarti yang duna 2 kulah berarti enggak termasuk. Itu namanya mafhum mukhalafah. Kita dapat itu lafalnya tidak begitu, tapi tidak tahu dari mafhum terbalik. Kalau sampai tidak ternajisi, tapi kalau belum sampai berarti ternajisi. Wakhtaraz bin najasatil mu'assirah an ghairil mu'assirah. Ini udah tadi yang tentang maitatul lati la nafsalah sa'il. Dah. Maksudnya kalau bahasa di sini munajis sama ghairu munajisah sama ghairu munajisah. Mu'assirah atau ghairu mu'assirah. Oke, udah itu ya. Yang lain yang contohnya di situ yang di ma'fu ya, contohnya ada beberapa sih. Saya sebutin wa kama idza waqa'a dzubab 'ala najasah summa saqata fil ma' wa rashasal bawlu alladhi la yudriku tarfu fa yu'fa anhu. Apabila ada contoh yang ma'fu anhu ya berarti ya. Yang ma'fu anhu. Apabila lalat itu jatuh, waqa'a dzubab 'ala najasah. Ada lalat yang jatuh 'ala najasah, tempat najis berarti. Nemplok. Di najis. Nah, semasa kotor filma, maka dia jatuh dalam air, maka air itu jadi najis. Habis dia nemplok di najis, dia jatuh ke air. Oh, itu maksudnya. Pertama dia ada misalnya berkotoran. Transit dulu dia. Transit. Baru jadi gelas ente kan. Cepat masuk ke gelas ente dulu dia. Terus salah juga wa kama idza walagatil hurratu. Nah, itu gimana hukumnya? Yang tadi
yang ada zubab nemplok di kotoran dulu baru jadi gelas ente ya. Hukumnya najis. Kan termasuk contoh yang makfu anhu gimana? Kaduna kulatain. Hah? Mau Ya, dua walaupun Oh, iya. dua kulatain itu mah. Walaupun dua kulatain. Itu udah pembahasan tentang yang ihtiros, yang mu'athir dan yang ghairu mu'athir. Ini dari segi najisnya bukan dari segi airnya. Najisnya. Najis ada yang munajisah, ada yang ghairu munajisah. Yang bisa menajiskan lagi ada yang tidak menajiskan lagi karena makfu. Nah, di dalam gambaran yang ente tampilkan tadi itu ada karena dimakfunya karena lada mala asail, karena zubab kan masuk ke situ, dia mati, misalkan bangkainya, tapi nggak punya darah dimakfu. Dan ada karena najis yang la yudrik uhud makfu, najis yang tidak ditangkap oleh mata normal, yaitu templokan najasah tadi yang ada di kaki zubab lalu dibawa ke gelas kita. Kemudian wa kama idza walagatil hurratu allati ini kucing yang menjilat najis kemudian tapi summa ghabat wahtamalat taharatu fammuha. Nah, kalau misalkan ada kucing menjilat najis kemudian di dalam mulut itu udah hilang najisnya, maka termasuk pakai tikus dapetin ya, kan habis dijilatin sama dia terus dia datang ke bak di kamar mandi kita minum dari situ. Tapi sebelum datang ke bak itu kita nggak ngeliat dia jilatin tikus. Tapi habis itu kemana lagi kita nggak tahu. Tahu-tahu datang ke kamar mandi jilatin air kita. Di mana tuh? Berarti ada masa di mana kita nggak tahu. Ada masa memungkinkan dia sudah mensucikan. Semua gobat ya dia. Hukumnya tetap suci, taharatun famuha, maka mulutnya itu hukum suci. Hukumnya taharatu famiha. Kenapa ada alasannya? Fa innal ma'a al-qalila la yunajjisu fi hadiswar. Hadiswari. Ini cuma ngasih tahu itu nggak najis. Enggak tahu nih. Ada linknya? Nggak ada. Syak tuh berarti. Di sini ada kayaknya tadi cuma nggak ini. Tadi kasak ada kasih. Oh, kalau senyum ada kayaknya. Senyum. Kemudian wa istasna aidon juga yang dimakfu ya. Termasuk yang dimakfu juga. Yang belum sebutin aja. Yang al hayawanu idza kana ala manfadhi udah belum? Idza kana ala manfadhihi najasatan. Summa waqa'a fil ma'i fa innahu la yunajjisu 'ala al-asah li masyaqqati sawnihi. Hewan yang manfad apa ya? Manfadhihi najasatan summa waqa'a fil ma'i fa innahu la yunajjisuhu. Dimanfaat di rongga-rongga badannya. Di rongga-rongga badannya ada najis. Kemudian jatuh dalam air, maka dia tidak dihukum najis al-asah menurut yang qaul yang asah li masyaqqati sawni, karena susahnya dalam penjagaan. Ya, kita nggak bisa betul-betul menjaga supaya itu ada masyaqqah. Ada kesulitan untuk menjaga hewan. Berarti ada najis nggak masuk. Kemudian dzakara Rafi'u fi syuruti shalah. Kemudian Imam Rafi'i menyebutkan dalam syarat shalah bi khilafi ma law kana mustajmiran bi hajarin fa innahu yunajisu bila khilafin. Beda halnya dengan jika mustajmir bersuci dengan batu. Cebok dengan batu.
bukan bersuci ya, tidak, cebok tuh nggak mesti bersuci. Karena kalau nggak pakai air kan nggak izalatul najasa, cuma istinja doang, wajib hukumnya supaya nggak lengkap. kan masih najis. Inau yunajisu yang masih najis hukumnya batunya apa? Dia bisa menajiskan air. Bekasnya itu. Enggak, Orangnya nyemplung ke air. iya najis. Udah jelas-jelas dia ceboknya pakai batu, nyemplung ke air. Airnya nggak nyampe 20, ini najis. Iya. Ini najis bila khilaf. Itu gendong dia lagi sholat. Batal sholat gitu. Karena ya yang mustajmir itu dengan mustajmir bil hajar itu yumkinul ikhtiraz, karena mungkin untuk bisa menjaganya. Caranya dengan menghindari. Caranya dengan menjauhkan orang yang istismar itu ya. Iya. Ini ngecebok ya. Oh iya. Kayaknya pakai batu lagi. Dia mungkin pengen nyobain satu. Itiba mungkin. Maksudnya apa mereka? Contohnya lagi kayak tadi hewan, semua hewan kan jadi manfaat rongga itu yang paling ketara rongga apa? Dubur. Tempat keluar ya. Hewannya suci, hewannya semua suci, tapi kan duburnya emang cebok ya? Nggak cebok, kucing juga nggak cebok. Najis berarti kan, najis dia kan itu ada najis di halat yang dia. Terus gimana kalau dia nyemplung ke air yang ada pula? Karena sulit masak kok buat ikhtiras. Masak soalnya kita cebokin terus. Cebokin terus. Muntah di ini lagi sulit. Itu berak lagi. Berarti dimaafkan. Kecuali manusia. Istigma pakai batu atau dia kecebok sama sekali. Kecebok. Kering gitu. Cemplung ke air. Jadi najisi. Kenapa? Kalau manusia mah ya orang berakal cebok aja sendiri. Karena kita halangin. Ya kalau hewan mah nggak bisa, bagaimana? Sulit. Dan ada juga yang dima'fu, termasuk dima'fu itu idza akala sabi yu syai'an najasan. Akala sabi kan. Syai'an najasan summa qaba wa ihtamala taharatu famhu kal hurrati fa inna taharatu fammihi kal hurratu fa innahu la yunaj Al-hirra pakai H ya, H tebel. Ya. Al-hirrati fa innahu la yunajjisu al-ma'a al-qalila. Apabila anak kecil memakan sesuatu yang najis, sama kayak hukum yang kucing tadi, memakan makanan yang najis kemudian goba, maka itu masih dihukumi tohur. Karena dia itu tadi ada ihtimal bisa mensucikan diri kan. Terus kemudian al-ma'ul qalil la yunajjisu illa bitaghyiri kal kasir. al-ma'ul qalil la yunajjisu illa bitaghyiri kal kasir. Air yang sedikit itu tidak ternajisi apabila oleh yang jusu. Berarti yang bentuknya sama, bacanya bisa beda. Kalau yang jusu tidak najis, tidak ternajisi. Kalau yang jusu tidak menajisi. Cari aja mana yang cocok. Ini kira-kira cocoknya menajisi apa ternajisi. Kalau al-ma'ul qalil kan ternajisi berarti. Yang jusu, al-ma'ul qalil lah yang jusu. Atau la yunajjasu. 50. Atau tidak ternajisi. Karena kan air sedikit mah nggak bisa menajiskan, jadi dia ternajis. Kenapa dia? Air yang sedikit Illa bitaghyiri kal kasir. Air yang banyak kali itu dari apa? Sebagian kaul.
Waqala Malik rahimahullah Sebelum ta'ala. Qala Malik. Ya, Qala Malik rahimahullah beda ta'ala. kita ya. Beda mazhab kita. Kalau mazhab Imam Malik nggak ada dua kulahan. Nggak ada dua kulahan. Air ya air. Kalau tidak mau sampai 20 ataupun tidak sampai 20, kalau tidak berubah tak ternajisi. Berubah baru ternajisi. Itu menurut mazhab Imam Malik. Nggak ada dua kula, mau sedikit mau banyak, walaupun ada najis. Kalau tak berubah, launuhu wa rihu wa ta'muhu fala yanjusu. Maka tidak ternajisi. Itu mazhab Malik ya. Mungkin pada suatu momen kita nggak bisa gunakan mazhab kita karena ada masalah tertentu kita bisa pakai. Ini dalil yang beliau pakai. Ada dalilnya, yaitu khalaqallahul ma'a tahuran. Kemudian satu lagi idza balagul itu wahya arjah min dilatil mafhum fi qouli alaihi salatu wasalam idza balagul ma'u kullataini. Al hadisu amal katsir wa huwa kullatani fasa'idan fala yanjusu illa bitaghyiri bin najasati liqauli khalaqallahul ma'a tahuran. Wal ijma' munakidu ala najasati bitaghyir. Itu menurut mazhab Imam Malik, bahwasanya mau sedikit mau banyak, kalau nggak berubah nggak najis. Tapi kalau udah berubah karena najis semuanya ijma. Kalau ada air berubah mau sedikit mau banyak, yang penting berubah. Karena sebab kemasukan najis dia ikut ternajis, itu ijma. Nggak ada syak lagi, cuma nggak ada beda pendapat ya. Terus udah nggak? Yang langsung selanjutnya aja. Ini far'un apa ya? Fi ziyadatir rawdah idza waqa'a fil ma'i najasatan wa syakka hal huwa qullatan am la. Kalau ada air ternajisi, jatuh kepada dia najis. Bukan ternajisi apanya? Alat najasah. Itu jatuhan najis. Orang yang melihat itu ragu, ini udah kurang belum ya? Kalau apa belum ya? Alladzi zizamami al Mawardi wa ghairihi. Mawardi nama orang ya. Al Mawardi wa ghairihi annahu najasun. Zama bihil mawardi wa ghairuhu an fa'il mawardi. Fa'il. Jadi jazama kan? Oh iya benar. Jazawi al mawaridi wa ghairuhu annahu najasun. Maksudnya itu najis li tahqiqin najasati. Maka berarti najis dong. Yang mana nih? Yang tadi jazabil. Kalau syak ragu. Kalau syak ragu ini udah pula apa belum ya? Karena ada najisnya lagi nih. Udah pula belum ya? Ragu. Kalau begitu Imam Mawardi ternajisi li tahqiqin najasah. Karena memang tahqiq apa tahakkuk? Ada ya-nya. Tahqiq. Enggak ada. Tahakkuk. Oh, tahakkuk. Tahakkukin najasah. Karena udah betul-betul najisnya kita tahu kan. Oh, tahu. Yang kita ragu ini 20 apa belum? Yang kita yakin situ ada najis. Yang ragu ditinggalin. Berarti belum 20. Ya. Itu menurut Imam Al-Mawardi. Tapi ada lagi walil imam fihi ihtimal. Imam yang lain itu berbeda pendapat. Wal mukhtaru bal aswabu al-jazam wal mukhtaru bal aswabu al-jazamu bit taharatihi li annal aslu taharatu. Li annal asla taharatu. Udah gitu. Ya. Menurut mazhab kita yang paling Imam Mawardi, Imam Syafi'i. Menurut beliau itu kalau syak begitu berarti ternajisi. Kenapa? Karena kita yakin ada najisnya dan kita ragu itu udah 20 atau belum. Asalnya kan air seharusnya nggak 20 lah. Ya gitu nggak? Pokoknya nggak ragu ditinggalkan. Kayaknya nggak juga air kalau asal dari laut kan menjadi 20 kalau ikut untungin asal. Baik, poinnya yang kita yakin adalah sudah pasti di situ ada najis. Yang kita ragu ini 20 apa enggak.
berarti nggak dianggap yang hukumnya menurut Imam Mawardi. Tapi Mawardi. kalau yang muktamad kata beliau, saya Kifayatul Akhbar yang kuat itu bahwa hadis shawab itu yang betul kata Imam betul adalah bahwasanya Gitu al hal. aslu atau asalnya segala asalnya sesuatu itu ya sucinya bukan najisnya. Berarti kita yakin itu dua kulahnya sucinya, walaupun ada najis di dalamnya tidak berubah. Kemudian wa kullatani khamsumi'ati ratlin. yang hitung-hitungan nggak usah karena udah nggak relevan. Nah iya, dalilnya aja. Ada dalilnya nggak usah. Ya. Dah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wal qismur rabi'u. Dan pada bagian yang keempat. Nah, tadi kan disebutkan bahwasannya dalam bagian yang keempat ini adalah ada air yang ternajisi. Itu air yang sedikit yang ternajisi. Bahwasannya apabila ada air yang sedikit kemudian kemasukan najis, maka menjadi najis. Tapi seperti yang disebutkan tadi, khilafan lil Imam Malik haitsu qala la yunajisul ma'u walau qalilan illa bitaghayyur. La yunjul ma'u. Imam Malik berkata bahwasannya tidak dapat menajisi air walaupun airnya lain justru tidak najis air itu apabila masukkan najis, tidak ternajisi air itu kalau dimasukkan najis walaupun airnya sedikit. Ya ini tadi seperti yang disebutkan illa bitaghayyur, kecuali dengan adanya perubahan. Akan tapi waqtarahu katsirun minasyafi'iyati. Akan tapi pendapat ini banyak dipilih oleh kebanyakan ulama Syafi'iyah. Ada juga ulama Syafi'iyah yang memilih pendapat Imam Malik itu ikhtiar, tidak mau tamat. Yang mau tamat ada namanya 2 kulah dan duna 2 kulah di bawah 2 kulah. Kalau kita mentafsir antara 2 kulah duna kulah ini. Nah, selanjutnya Yustasna min najasatin min najasati hadil qismallati la damun laha sa'il. La damun laha sa'il. Nah, kan kemudian dikecualikan pada dari kisim yang tadi, yaitu adalah mayat atau bangkai hewan yang tidak ada darahnya. Kemudian di bawahnya dilanjutkan fa in syakka fis sailani wa adamihi jaza asyakku inda syamsi. Apabila ada orang yang ragu bahwasannya apakah binatang yang tadi itu ada darahnya apa enggak gitu, maka diperbolehkan jaza syakku, boleh untuk memotongnya atau membelahnya inda syamsi di bawah matahari. Indah Syamsi di bawah matahari. Ya. Terus Inda syamsi ar-ramli. itu maksudnya Syamsi Aram itu Oh no. Kirain. Oh iya gak ada ininya. Lakop. Tadi kan Syihabuddin. Imam Ibn Hajar Syihabuddin. Ya. Kalau Imam Ramli namanya Syamsuddin. Syamsuddin. Di bawah matahari. Agama. Aneh ini kirain di bawah matahari menurut Imam Romli gitu. Aneh kira apa ya gitu. Indah Syamsi Romli. Dan pendapat tersebut menurut karena ini di bawah matahari belum kelihatan gitu. Kalau kelihatan sedikit pun. Karena ada lampu. Lampu teflon dulu zaman dulu kan jatuh. Itu lampu Aladin tuh kan. Itu menurut pendapat Syamsuddin Imam Romli.
yakni tabi'an lil Ghazali li'annahu lihajatin, yaitu mengikuti pendapatnya Imam Ghazali karena adanya hajat. Akan tapi kemudian Imam Ibnu Hajar mengikuti perkataan Imam Haramain, bahwasanya Imam Haramain berkata la yajuzu asyaqqu li'annahu ta'dzib, tidak boleh untuk membelah hewan yang tadi, hewan yang tidak ada darahnya itu, karena perlakuan tersebut itu menyiksa hewan. Walahu hukmun ma yatahaqqaqu adamu sailani damihi amalan bil asli fit taharatil ma fala tanjisuhu bisyak. Dan walahu, ini gue balik ke Imam Haramain. Walahu hukmu ma yatahaqqaq adamu sailan dami. Astagfirullah. Jaja syak inda syams dan ta'zib. Walahu hukmu ma yatahaqqaqu adamu sinan damihi. Dan bagi yang kita ragu ini, yang di hewannya, hukumnya adalah apa-apa yang yatahaqqaq adamu sinan damihi. Hukumnya udah seperti yang pasti, yang belum tidak ragu, tapi yang sudah pasti kalau dia tidak mengalirnya. Daripada ta'zib, kita ragu nih, daripada dibelah sehingga ta'zib, kan berarti udah hukum yang seperti ada musayanan ini tidak mengalir darah. Ketika kan itu bisa baru terbuktikan kalau kita bunuh kan, atau paling nggak kita robek badan anggota badan. Nah itu menyakitkan. Terus amalan bil asli fit taharatil ma. Amalan bil asli, sesuatu karena mengamalkan bil asli dalam asalnya, pada asalnya, fit taharatil ma, dalam kesucian air. Asalnya air itu ya suci. Kalau tadi kau ragu ini hewannya, kalau tadi kan ragunya 20 apa bukan 20 ya. Kalau ini bukan, ini mampu apa nggak mampu ya, alias ada darah mengalirnya atau tidak ya. Daripada dibelah, udah itu kan meragukan, tinggalkan yang ragukan, kembali ke asal. Al aslu taharatul ma, asalnya adalah sucinya air. Jadi sama aja seperti yang tidak ada darah mengalir. Terus fala tanjisuhu bisyakin, maka tidak dapat menajiskannya dengan adanya keraguan. fala tanjisu, ada hukumnya. Fala tunajisuhu bisyakin, maka tidak menajiskannya dengan adanya keraguan. Terus kemudian saya sebutkan fakul minhuma ay maitatul lati la dam laha sa'ilun wan najasatul lati la yudrikuha torf la yanjis la yunjus al ma'al qalil. Dan sini disebutkan alasan mengapa binatang yang tidak ada darahnya tersebut sama najis yang tidak terlihat oleh mata. Lain najisu yang tidak dapat. Yang lain najisu al ma'al qalil. Tadi kan lain najis bacanya sebelumnya. Lain najisu al ma'al qalil. Pada air sedikit itu limasyaqqatil ihtirazi anha, karena ada masyaqqah, susah untuk menjaga dari. Wastasna aidon suwarun madkuratun fil mabsutat, dan dikecualikan darinya dan dikecualikan juga pada gambar-gambaran yang telah disebutkan dalam kitab yang panjang pembahasannya. Dikecualikan dari apa? Dari yang menajiskan tadi. Min haisul afu anha, yang di sini disebutkan
dalam segi pemaafannya. La biqadri kauniha filma, bukan karena terjatuh dalam air. Minha diantaranya ya, maafnya minha as-sarjinul ladzi yahbuzu bihi ya'fu anil khubzi bi aklihi au sardihi bima iin kalabanin. Di antaranya adalah sarjin. Anda tadi nyariin sarjin kotoran. Sesuatu binatang tertentu. Yaitu kotoran alladzi yakhbuzu yang dipanggang, dibakar, yang dibakar. Ini ada celupin haus susu masa? Ya enggak, ini udah dulu. Itu panggangan doang kan? Hah? Apa? Nyari enggak ada sarjin. Itu di Google sarjin. Saya. Makanya enggak ada kan? Udah dicoba mani. Udah. Cuman yang Arab belum. Yang Arab tuh Ada. Ada pasti di sekitar Arab berlengkap daripada Arab Indonesia. Alladzi yahbuzu bihi faya'fu anil khubzi bi aklihi, dan makannya. Alladzi bukan makan ituannya. Ya. Dia cuma alat panggangnya doang, alat bakarnya doang. Yang dipanggang bukan itu. Yang dipanggang sarjin. Nah. As-sarjinu. Ya kalau sarjin pelanan, namanya pelanan. As-sarjinu. Oh iya. Ya. Ini pupuk rabuk dari kotoran binatang. Pupuk kandang. Pupuk kandang. Ada tuh kotoran binatang pupuk Kandang yang yahbuzu bihi yang dibakar. Bakarnya itu di apa? Yahbuzu itu dari kubus roti. Panggangan roti. Lenur namanya. Open zaman dulu dari tanah, bakarannya pakai sarjin. Pakai pupuk kandang. Itu gimana? najis tuh ya. Najis. Apakah makanannya ikutan ternajisi? Roti yang dipanggang itu. Roti yang dipanggang itu bukan dia makan dicocol. Iya maksudnya gitu. Bukan dicocol. Adil khubzi, ini yang dibuat memegang roti. Bi aklihi aw sardihi bima'in kalabani. Itu yang makan roti tersebut dengan dicelupkan dalam susu. Wala yajibu ghuslu fammi min. Karena kan ada asapnya. Ya. Terus kalau dihitung ke susu, apakah itu ikut-ikutan? Ada lagi nggak? Itu makfu juga berarti dia. Makfu juga yang mana? Yang bakaran panggangan itu bisa dan. Jadi yang mulutnya ntar nggak usah dicuci ketika mau sholat. Karena bisa makan roti itu yang bekas ini. Wala yajibu ghuslu fammi minhu linahwi sholat. Maka tidak diwajibkan untuk mencuci mulutnya ketika akan sholat. Walakinna la yu'fa an hamlihi fi sholati inda romli. Akan tapi tidak dimaafkan, ya ini untuk membawa roti tersebut ketika sholat. Waqala al-khatib, akan tapi perkataan Imam Khatib, yu'fa anhu fiha, dimaafkan atau dimaafu, wala tubtilus sholatu hamilahu, dan tidak membatalkan sholat dengan membawanya. Minha ma hamiluhu. Wala tabtulu sholati hamilihi. Hamilihi, dengan membawanya. Wala tabtulu, dan tidak batal sholat. Kada alif lamnya? Ada. Wala tabtulu sholatu, dan tidak batal sholatnya siapa? Hamilihi, orang yang khubus itu yang dibakar pakai sarjin. Minha, dan diantaranya ini satu lagi ma yabqa, apa namanya? Berarti itu termasuk yang makruh dimakan, tidak makruh dalam
menurut sebagian. Kalau kata Imam Romli. ini Ya. katanya tetap aja ma'fun. Amin. Tahu orang bakal Minha dan diantaranya. kenapa sih? Mungkin kenapa itu digunakan buat alat panggang seperti areng, karena itu kan banyak ya, daripada nggak dimanfaatin. Dan itu adalah sesuatu yang ada tiap hari ya, kan tiap hari buang air itu hewan kan. Iya. Nah, daripada kita tebang pohon dan sebagainya lama-lama berkurang, mendingan kita pakai itu dibakarnya. Mungkin orang dulu terus Ma yabqa fi nahwil karshi mimma yashukku ghusluhu wa tankituhu. Dan ma yabqa, apa-apa yang tersisa fi nahwil karshi. Karshi itu perut gendut, perut yang gendut. Nah, tadi nyari perut yang besar. itu lemak apa bagian daging lemak lupa. Kalian tidak tahu kalau yang berkenan tidak lupa bagian daging. Anu tadi nyari Pakai sin. karshun. Pakai syan. Al karshu. Karshu. Mimma yashukku ghusluhu wa tankituhu. Iya. Aman. Apa ini? Perut yang besar kan. Perut gede ya. Perut gendut. Arab loh. Perut buncit. Arab lah. Arab ya. Perut buncit berarti lemak. Berarti lemak. Maaf. Tapi Babat. Oh, babat. Sapi. Ada sistem babat. Iya, babat kan kotoran. Nyambung dengan kotoran. Babat kan makanya dibersihin. Iya benar babat. Itu maksudnya karus tuh. Iya, babat. Mimma yashukku ghusluhu. Iya. Coba lagi diulang. Ma yabqa fi nahwil karshi Karish. mimma yashukku ghusluhu wa tankituhu. Kirish. Babat. Kirish apa karsi ya? Bacanya kirish apa karsun? Nahwil kirish, enggak tahu. Kirish. Mujam. Babat sapi. Iya, babat, tapi bacanya karus apa kirish? Tadi gimana? Karus apa kirish? Ya, kita tahu kirish. Kirish bacanya kirish. Oh, Nahwil kirish. nahwil kirish. Ulang bacanya coba. Minha ma yabqa fi nahwil kirshi mimma yashukku ghusluhu wa tankituhu. Dan diantaranya adalah sisa-sisa dari semacam babat, kotoran yang ada pada babat. Mimma bagian jeroan dalamnya. Jalur kotoran itu kan. Mimma yashukku ghusluhu wa tankituhu. Ini yang dibersihkan. Ya, mimma yashukku. Ya. Yang sulit. Masakko. Yang disulit dibersihkan wa tankituhu. Yang disulit basuh wa tankituhu. Apa tadi? Dicabut. Oh, dan cabut dan dilepas. Jadi kalau babat masih ada sisanya, bau parmus. Terus ada ternyata kalau ada sini nggak dimakan. Wadhabit fi dzalik anna jami'a ma yashaqqul ihtiraz anhu ghaliban fa huwa ma'fu anhu. Dan yang terpenting adalah terpenting. Apa bahasa apa? Wadhabit. Ya, dobitnya. Dobit itu benang merah semua. Benang merah. Atau bukan benang merah. Dobit prinsip dasarnya untuk mengetahui mana yang mampu, maka itu gimana? Bahwasannya seluruh masyaqqah atau seluruh masyaqqah ihtirazu anhu yang sulit untuk menjaganya. Semua yang sulit untuk terlepas darinya, menjadi kita darinya, bahwa ghaliban fahuwa ma'fu anhu, maka itu adalah dima'fu. Garis besarnya seperti itu.
bisa pecah. Oh, bisa pecah. Bisa pecah. Nah, itu kasih aja. Iya mak juga. Maaf. Maaf. Ini karena nggak sengaja. Dan juga dia sulit gimana orang dia lagi bisulan. Ya, sini lagi perawatan dan bisulan. Kecuali dipercaya sendiri ya. Kalau percaya sendiri, karena kalau percaya sendiri tidak sulit untuk menjaga diri asal tangan nggak isi. Ini berat ya tangan sendiri. Terus Kemudian yang termasuk kathiran kullataini fa aktsar, yang termasuk air 2 kullah itu min mahdil ma wala musta'milan. Mahdin kalau musta'malan. daripada gimana? Min Suami min mahdil ma nggak sebelum kathiran kullataini fa aktsar, banyak yaitu dua bulan atau lebih. Min mahdil ma walau musta'malan. Daripada murni airnya. Oh iya. Daripada air yang mutlak, yang murni. Air mutlaknya. Walaupun telah dipakai. Iya. Jadi mustakmal min mahdil ma. Dua kullah daripada mahma. Dua kullah daripada yang asalnya memang air. Asalnya memang air itu bagaimana? Termasuk yang asalnya air adalah air yang mutlak, air yang mustakmal, dan air yang mutanajis. Air mutanajis kan asalnya memang air aja. Lain nama air kencing. Air kencing asalnya bukan air aja, emang kencing dia sendiri. Ya. Jadi sama air mutlak, air mustakmal, dan air yang ternajisi. Pada asalnya itu semua air mutlak. Nah, maka kalau itu berkumpul jadi dua kullah tanpa adanya perubahan, jadi suci lagi dia. Air mutanajis segelas. Kumpulin mutanajis, tapi nggak berubah dia. Kumpulin jadi dua kullah. Suci segitu. Digabung. Itu pun mustakmal juga. Kita ngumpulin diturun kan sampai 20 habis. Jadi suci cobain aja. Kalau jadi ngumpulin ini usaha lagi. Air galon berkah wudhu. Air galon berkah wudhu. Lagi Fataghayyara ay al-ma'ul kathiru akiba hululin najasati fihi hisian kana taghayyur atau takdiriyan. Fataghayyara maka berubah, atau air yang banyak itu berubah. Akiba hululin najasah, setelah termasuk najis. Fihi di dalamnya hisian kana, secara apa hisian? Batin ya? hisi nampak. Tidak nampak. Nampak. Oh, hisian yang nampak. Kasus satu yang bisa diindrakan. Jadi tangkap oleh panca indera. Yang nampak perubahannya atau takdirian, atau dengan mengira-ngiranya. Itu berarti ngomongin di bawah 20 ya? 20, yang 20. Ya, ngomongin yang 20. Oh ya, kalau berubah ternajisi. Oh iya. Kalau berubah kan? Iya, 20 kalau berubah. Lagi? Terus Wataraka musannifu kisman khamisan min haisu tasrihi biwasfihi wa illa huwa dakhilun fil ma'il mutlaq. Dan bagian yang kelima itu yang ditinggal, apa yang tidak dibahas oleh musannif hadal kitab. Yang mana maksudnya? Kan banyak kitabnya, ada 3. Iya. Di situ ada 3. Musannif siapa tadi? Al-Marbari. Musannif Oh iya, benar gitu. Lupa. Musannif Hasyiah, Musannif Syarah, apa Musannif Matan? Musannif
Matan. Matan. Kan di matannya. Di matannya yang nyambungin yang kelima. Iya. Di salah masukin nggak? Masukin. Masukin di hasiah. Hasiah itu yang bawahnya. Hasiah itu yang penjelasan gedenya. Iya. Nah, di hasiah justru mengkoreksi. Engkau bilang itu yang kelima. Bagian yang kelima. Ada kau katakan musannif matan meninggalkan penulisan yang kelima. Padahal aslinya yang kelima itu masuk air mutlak juga. Cuma dari segi sifatnya haram. Nah tadi kan udah disebutkan sama Ustaz, yaitu seperti air yang haram atau air gosok atau air yang disediakan buat minum. Walhasilu annal ma'a ta'tarihul ahkamil khamsah. Ta'tarihi. Mati ketemu. Ta'tarihil ahkamil khamsah. Dan walhasil yang terpenting. Hasil ujung-ujungnya hasilnya adalah. Dan hasilnya adalah bahwasannya air itu terkelompok pada 5 hukum. Adanya hukum isti'arah, hukum yang 5, hukum yang normal. Itu fayajibu isti'maluhu fil fardi. Wajib menggunakannya pada sesuatu yang fardu. Seperti sholat fardu. Dalam segi penggunaan air ada 5 hukum. Ada fardu, wajib berarti ketika itu digunakan untuk sholat fardu. Kalau nggak sah kecuali dengan air ya wajib berarti kita gunakan itu seperti wudu. Wa yandubu isti'maluhu fin nadbi. Disunahkan menggunakannya pada hal-hal yang disunahkan. Hukum yang kedua menggunakan air adalah sunnah. Ketika itu digunakan pada hal-hal yang sunnah. Buat baca Quran, buat tergantung pekerjaannya. Air itu menjadi sesuatu tergantung pekerjaan yang Wa yahrumu isti'malul masubi wal musabbal lisyarbi. Dan diharamkan untuk menggunakan air yang air gosok. Dan selanjutnya ada haram pada airnya, air gosok dan air yang disediakan untuk diminum. Wa yukrahu isti'malu al-musyammas. Jadi yang makruh hukumnya penggunaan air musyammas. Wa amma isti'malu zamzamin fi izalati najasatin fa khilaful ula. Aula. Dan adapun menggunakan air zam-zam untuk menghilangkan najis, maka khilaf aula. Khilaf yang utama. Bertentangan dengan yang lebih utama. Oh, bertentangan dengan yang utama. Yang lebih utama buat minum. Iya, tidak digunakan untuk ijazah jasa buat yang mulia. Oh iya. Yubahu isti'malul ma'a isti'malul ma'i. Yubahu isti'malul ma'i fi malam yatlub. Dan dibolehkan menggunakan air dalam apa-apa yang tidak diperintah. Yutlab yang tidak diperintah. Sambil ngulang lagi asyar polisi gila hilangan. Nah, Halmin soal berkaitan dengan apa yang kita diskusikan jelas deh insyaallah ya, apa yang makruh, apa yang disebut dua kula. Ada perbedaan dengan mazhab lain yang tidak mengatakan adanya dua kula, itu mazhab Maliki. Dan terus yang mampu juga penting tuh tadi tuh, seperti kotoran yang nyangkut di susu ketika diperah, itu kan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Gimana Ustadz itu ya? Lagi yang tadi balik ke daerah ente kan masih banyak tukang sapi perah kan, kalau di sana. Di sini juga masih banyak.
keliling. Terus ada orang mencibir gitu, Ustaz, tukang susu gimana ya, saya ngeliat ternyata disaring sama ijo-ijo, berarti kan najis Ustaz, tadi jual barang haram gitu. Nah kita jadi tahu, kita bisa jelasin, oh itu makfu itu. Karena apa? Poinnya, dobitnya adalah lima syaqqat ihtirazihi, karena ada kesulitan dalam menjaganya. Wal masyaqqah, ayo, tadinya nggak maaf, tadinya najis, tapi kan ada masyaqqah jadi ma'fu. Dan ma'fu itu rukhsah itu taysir. Paham? Innallaha yuridu bikumul wala yuridu bikumul. Ada soal? Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan lagi di muzakarah yang akan datang, mungkin besok atau lusa ya, tergantung jeda. Dengan makro nanti di belakang layar. Wallahu a'lam bishawab.